Halo teman-teman, selamat datang di Fokus Study Club YouTube channel. Kembali lagi bersama Kak Buman di sini. Kali ini kita akan bahas tentang aritmatika sosial ya, khususnya mengenai untung atau rugi. Mungkin kalau untung sama rugi ini kayaknya bukan istilah yang asing gitu ya. Untung itu artinya kalau total penjualan itu lebih besar dari total pembelian. Jadi misalkan kita beli barang gitu ya. Misalkan kita beli barang harga 10.000. Nah, terus ternyata teman kita mau nih barang yang kita punya, ya udah kita jual nih ke teman kita. Kita jual dengan harga 15.000. Artinya harga jualnya itu lebih mahal dibanding harga beli. Berarti kita mengalami yang namanya untung gitu ya. Kalau rugi gimana? Kalau rugi berarti kebalikannya. Harga penjualannya itu kurang dari harga pembelian. Jadi misal nih, kita beli barang harganya 100.000 gitu ya. Terus habis itu, oh ternyata nggak kepake nih. Ya udah kita jual deh gitu ya ke e-commerce atau apa gitu. Ternyata kita jual dengan harga lakunya 75.000. Nah, berarti kan harga jualnya cuma 75 padahal belinya 100.000. Artinya kita mengalami yang namanya kerugian gitu ya. Habis itu gimana cara ngitung untung sama ruginya? Tinggal begini aja, kalau untung itu tinggal harga jual dikurang harga beli. Kenapa? Karena harga jualnya kan lebih besar ya. Jadi misalkan kayak tadi nih, kita belinya harga 10.000 atau THB ya, nyingkatnya gitu biar nggak kepanjangan nulisnya. Terus tadi kita jual ke teman kita nih, karena teman kita pingin banget nih barangnya gitu ya. Dengan harga 15.000. Berarti kita untung berapa? Ya tinggal kurangin aja harga jualnya kurang harga beli. Jadi 15 dikurang 10. Atau kita untungnya adalah 5.000 gitu ya gampangnya. Kalau rugi gimana ngitungnya? Nah kalau rugi itu tinggal harga belinya yang dikurangin sama harga jual. Jadi intinya kayak yang besar dikurangin sama yang kecil. Kayak tadi nih, kita beli barang harga 100.000 ternyata nggak kepake. Terus kita jual lagi dengan harga 75.000. Berarti kan rugi ya. Ruginya berapa? Ya kurangin aja nih. Harga belinya yang 100.000 kurangin sama yang harga jualnya yaitu 75.000. Oh berarti kita rugi sebesar 25.000 gitu. Oke, ini ada contoh soalnya ya. Kita coba kerjain. Nah, pertama tulis diketahui dulu. Tapi kalau nulis diketahui itu ya lebih baik dibikin aja kayak kotaknya atau kayak tabel gitu. Nggak usah rapi-rapi ya. Kira-kira ketahuan lah bedanya yang mana gitu ya. Yang mana yang harga jual, mana yang harga beli, mana yang dia ngomongin untung atau ruginya gitu. Ini biasanya paling kiri tuh harga belinya karena awalnya. THB ya disingkatnya. Yang di sini untung atau rugi itu yang mesti kita cek. Habis itu yang di sebelah kanan itu biasanya THJ-nya atau total harga jualnya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Ya, sebuah toko membeli 3 dus minuman kotak seharga 72.000. Oke, berarti dia beli 3 dus dengan harga 72.000. Berarti itu total harga beli ya karena dia membeli atau mengeluarkan uang. Gitu. Untuk 3 dus ini ya. Satu dus itu berisi 12 kotak minuman. Ya, satu dus berisi 12 kotak minuman itu kita inget-inget aja karena nggak tahu nih ya mau taruh di mananya ya. Oke, jika toko menjual minuman dengan harga gunanya di sini ya, harganya 3.000 per kotak. Hitung berapa keuntungan atau kerugian dari penjualan minuman tersebut. Jadi si penjualnya ini soalnya ngasih taunya tuh 3.000 untuk per kotak. Ya, dia beli sebanyak 3 dus minuman, di mana satu dus itu masing-masing ada 12 kotak. Berarti kita harus hitung dulu tuh, itu berarti ada berapa kotak ya minumannya. Berarti caranya adalah 3 dus dikali 12 kotak. Berarti ada 36 kotak. Gitu ya. Jadi minumannya ada 36 kotak, di mana masing-masing dijual dengan harga 30.000. Berarti total harga jualnya akan sama dengan 36 kotak tadi dikali yang masing-masingnya 3.000 ya. Berarti ini kalau kita hitung berapa nih? 36 kali 3. Oh, berarti dia adalah 108.000. Nah, pertanyaannya adalah hitung berapa keuntungan atau kerugiannya ya. Kita lihat dulu nih. Ini setelah tulis diketahui ya, kita tentukan dulu. Ini sebenarnya dia untung apa rugi? Ngeliatnya gimana kita lihat THB-nya 72.000 ya, THJ-nya 108. Jadi belinya 72.000, dijualnya 108. Artinya dia untung ya.
Kenapa untung? Karena THJ-nya atau harga jualnya lebih besar dibanding THB-nya. Berarti ini penjualnya untung gitu ya. Untungnya berapa? Ya tinggal kita kurangin aja. Yaitu ini aja nih. Yang besar kurang yang kecil gitu ya. 108.000 dikurang sama 72 ribunya. Oke, berarti kalau kita hitung berapa nih? 36 ya, 36 ribu. Gitu. Jadi penjualnya dia untung sebesar 36 ribu. Nah, ini yang berikutnya nih ya. Kalau tadi kan kita cuma ngomongin untung sama ruginya aja gitu ya dari THB sama THC-nya. Terus gimana kalau ngomongin persen-persenan seperti ini nih? Ada persen U, ada persen R gitu ya. Persen U itu artinya persenan untung, persen R itu adalah persenan rugi. Biasanya kan ada yang seperti itu ya. Nah, cara nyarinya gimana? Jadi kalau persen untung itu berarti tinggal gini aja. Untungnya berapa? Dibagi total harga beli tinggal dikali 100%. Gitu ya. Persen rugi pun juga sama. Tinggal ruginya berapa? Dibagi total harga beli kita kali dengan 100%. Jadi mau untung mau rugi ini tetap ya dibandingkannya itu dengan THB atau harga awal atau harga belinya. Ya, jadi bukan harga jual tapi selalu dengan harga beli. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh soalnya. Nah, ini kita bikin tabelnya dulu ya, untuk diketahuinya dulu nih. Kita bikin seret gitu ya. Paling kiri itu kita biasanya tuliskan THB-nya atau total harga belinya. Dia ada apa aja nanti gitu ya yang dibeli. Habis itu yang di sebelah kanan, ini kita tulisnya THJ atau yang dijual harganya berapa. Kayak ini yang di tengah ini adalah untung atau ruginya. Gitu. Kita lihat di sini katanya seorang pedagang buah jeruk membeli 100 kg jeruk dari petani dengan harga 2 juta. Artinya ini belinya. Berarti masuknya ke THB ya. Berarti yang pertama nih THB isinya harga 2 juta. Beli jeruk gitu ya. Oke, tulis begini. Dah. Habis itu apa lagi nih? Ada lagi nggak ini beli? Oh nggak. Berarti ini udah langsung ngomongin yang dijual ya. Jeruk tersebut ada yang berukuran kecil dan juga ada yang berukuran besar. Habis itu kalau jumlah jeruk ukuran besar adalah 20 kg dan dijual dengan harga 40.000 per kilo. Berarti ini ngomongin harga jual. Yang pertama yaitu adalah 20 kg doang ya. Jadi nggak langsung 100 kilonya yang dijual. Ini 20 kg dengan jeruk ukuran besar di mana masing-masing kilonya dijual dengan harga 40.000. Berarti ini total harga jualnya jadi berapa nih? Tinggal dikali, maka jadi 800 ya. Oke, ini untuk jeruk yang besar. Terus kita lihat lagi kalimatnya. Jumlah jeruk ukuran kecil, oh ternyata ada ukuran kecil, adalah 40 kg dan dijual dengan harga 25.000 per kilo. Sama ya, masuknya ke harga jual lagi. Kali ini dia 40 kg, tapi masing-masingnya harganya cuma 25.000 ya, karena ukurannya lebih kecil. Oke, berarti ini kalau kita kali, maka dia dapat hasilnya adalah 1 juta rupiah. Ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, pertanyaannya, sisanya busuk. Berarti kalau sisanya nih, karena kan ini baru 20, ini 40, sebenarnya masih ada sisanya ya. Karena ini harga beli itu tadi untuk 100 kg jeruk. Tapi ternyata sisanya busuk, jadi nggak usah dipikirin ya, karena nggak bisa dijual juga. Hitung persen untung atau rugi dari penjualan tersebut. Oke, berarti diketahuinya udah cukup sampai di sini ya. Sekarang kita mau tentuin dulu, dia tuh sebenarnya untung apa rugi ya. Oke, kalau THB-nya udah jelas, keluarnya harganya 2 juta. Masalahnya THJ-nya atau harga jualnya belum jelas nih. Ini ada yang 800.000, ada yang 1 juta. Terus diapain? Ya tinggal ditambahkan saja ya. Berarti THJ-nya itu total harga jual, ya kita jumlahin aja tuh. Berarti 800.000 kita tambahkan dengan 1 jutanya. Ya, berarti ini kalau kita hitung dia adalah 1.800.000 rupiah. Ya, 800.000 tambah 1 juta ya 1.800.000. Nah, sekarang kita lihat nih. THB atau harga beli 2 juta. Ternyata harga jualnya totalnya cuma 1.800.000. Berarti kira-kira untung atau rugi nih ya. Oke. Kalau misalkan pengeluaran
pengeluarannya 2 juta ya. Ibaratnya harga beli itu pengeluaran. Kalau harga jual tuh ibaratnya pendapatan. Ini dia pengeluarannya 2 juta, pendapatannya cuma 1.800.000. Artinya dia mengalami kerugian ya karena THB-nya dia lebih besar dibanding total harga jualnya. Artinya dia mengalami yang namanya rugi. Ruginya berapa banyak kayak tadi ya, ruginya berapa banyak ya tinggal kita kurangin aja. Ini nggak mesti hafal ya, maksudnya ruginya tuh apa sih tadi THB kurang THJ, apa THJ kurang THB ya. Intinya tinggal yang besar kurang yang kecil aja. Ini yang besar 2 juta ya THB-nya. Nah itu kita kurangin sama yang kecil yaitu adalah THJ-nya 1.800.000. Oke, berarti dari sini kita dapat ternyata dia ruginya sebesar 200.000. Apakah sudah selesai? Belum ya. Kenapa? Karena yang diminta dalam persen, bukan dalam apa namanya, hanya dalam angka ruginya berapa. Ini aku agak panjangin biar kepisah gitu ya. Yang ditanya adalah persen ruginya berarti. Oke, tinggal masukin rumus saja. Tadi persen rugi itu akan sama dengan ruginya berapa dibagi total harga beli. Ingat ya, ini pakainya total harga beli. Habis itu tinggal dikali 100%. Oke, berarti ruginya tadi 200.000. Habis itu total harga belinya itu adalah 2 juta. Terus ini udah deh, tinggal kali sama 100%. Ya, karena nanti dia namanya persen ya dalam persen ya. Oke, ini 200.000 coret, ini juga dicoret, maka sisa nolnya 1 doang, 100 bagi 10, maka hasilnya adalah 10%. Jadi ceritanya penjual ini dia rugi sebesar 10%, gitu ya. Nah, ini apalagi nih? Menghitung untung atau rugi jika ada parameter lain. Nah, jadi sebenarnya gini, ketika kita membeli barang atau si pedagangnya membeli barang, itu kadang nggak cuman harga barangnya aja nih. Ya, nggak cuman harga barangnya aja. Tapi bisa aja ada yang namanya ongkos kirim, ada yang namanya biaya perbaikan, dan lain-lain. Itu semuanya juga masuk ya ke THB. Jadi itu termasuk total harga belinya. Intinya tuh pengertian total harga beli tuh kita ngeluarin duitnya berapa sih gitu ya. Atau total pengeluaran uangnya. Oke, begitu pula juga dengan penjualan. Tapi kalau penjualan jarang banget sih ada faktor lain ya. Biasanya kalau penjualan itu ya udah total harga penjualannya aja. Tapi gampangnya kalau kita ngingetnya ya harga penjualan tuh intinya adalah kita tuh dapat duitnya berapa gitu. Total pemasukan uangnya. Biasanya hanya dari penjualan barang sih, gitu ya. Oke, nah ini masuk ke soal berikutnya, gitu ya. Sama ya, kayak tadi kita bikin dulu aja tabelnya. Oke, ini ada paling kiri, itu bikinnya adalah harga beli, gitu ya. Total harga beli itu sebenarnya pengertiannya sama aja kayak ngeluarin duit berapa sih, gitu ya, pengeluarannya. Habis itu di sini ada untung atau ruginya. Terus yang paling kanan ini adalah total harga jual. Pengertiannya tuh kalau total harga jual tuh intinya dia dapat duitnya berapa gitu ya, pemasukannya berapa. Oke, sekarang kita lihat. Budi membeli di toko online 2 tas sekolah seharga 150.000 per buah. Si Budi ini membeli, artinya dia mengeluarkan uang. Berarti itu masuknya justru THB ya. Pertama dia beli 2 tas sekolah harganya 150.000. Ya udah kita kali aja 2 kali 150.000-nya. Maka ini untuk beli tas sekolahnya itu mengeluarkan uang sebesar 300.000 rupiah gitu ya. Oke, habis itu ternyata dia nggak cuma beli itu doang, dia beli 3 pasang sepatu olahraga dengan harga 250.000 per pasang. Sama, ini Budi ibaratnya ngeluarin duit, berarti masuknya ke THB lagi ya. Berarti itu 3 pasang, berarti tinggal 3 dikali masing-masing sepatunya, harganya adalah 250.000. Maka kalau ini kita kali, hasilnya jadi 750.000 ya. Oke, masih harga beli. Nah, habis itu ongkos kirim untuk semua barang tersebut adalah 50.000. Nah, ongkos kirim nih masuknya apa nih ya gitu ya. Oke, ongkos kirim itu kan dibayarkan oleh Budi. Ya, bukan Budi dapat duit segini ya, tapi dia mengeluarkan uang sebesar 50.000. Makanya ini masuknya ke harga beli. Ya, karena ibaratnya harga beli itu gampangnya tuh dia ngeluarin duitnya berapa sih gitu ya. Berarti ini yang ketiga nih dia THB-nya ada lagi tuh ongkos kirim yaitu 50.000 rupiah. Gitu.
Oke, habis itu ternyata Budi menjual kepada temennya 2 tas sekolah seharga 200.000 per buah. Kalau Budi menjual ke temennya, artinya Budi dapat duit. Berarti masuknya itu ke total harga jual ya. Di mana 2 tas masing-masing dijual dengan harga 200.000, berarti tinggal kita kali aja 2 kali 200.000. Maka dapat berapa nih uangnya? Oh, 400.000 ya. Dari penjualan tas Budi dapat uang 400.000 gitu. Habis itu ternyata sepatunya juga dijual. 3 pasang sepatu. Sorry, kenapa dicoret-coret ya malahan. 3 pasang sepatu. Kenapa ini? 3 pasang sepatu seharga 300.000 per pasang. Nah, itu juga dijual, berarti masuknya harga jual juga ya, pemasukan untuk si Budinya. 3 pasang sepatu di mana masing-masingnya dijual dengan harga 300.000 rupiah. Berarti ini dia dapat dari penjualan sepatu itu sebesar 900.000 rupiah. Oke. Pertanyaannya, tentukan ada persen U atau persen R gitu ya. Persen untung atau persen rugi ya. Intinya kita harus tahu dulu lah si Budi ini dia untung atau rugi gitu ya. Nah, gimana cara taunya ya? Kayak tadi kita harus tahu dulu ini total harga belinya berapa gitu ya. Total harga jualnya ini berapa? Karena di sini nggak cuma ada satu barang gitu ya atau dikasih langsung satu harga. Ini mesti kita total dulu nih. Berarti ini pertama ada 300.000, ada 750, ada 50. Kalau kita jumlahkan, maka ini nanti THB-nya akan sama dengan 1.100.000 ya. 800 tambah 300 berarti 1.100.000. Oke, ini adalah harga belinya atau uang yang dikeluarkan. Nah, sekarang kita lihat harga jualnya atau uang yang didapatkan. Ini ada 400.000 sama 900.000. Berarti THJ-nya ya sama ya, caranya tinggal jumlah aja. Berarti dapat 400 tambah 900 berarti jadi 1.300.000 rupiah. Gitu ya. Oke, sudah kita totalin, sekarang kita tentuin berarti dia termasuk rugi atau untung gitu ya. Kita lihat di sini ternyata harga beli atau uang yang dia keluarkan itu hanya 1.100.000. Tapi dia dapat pemasukannya 1.300.000 ya atau harga jualnya. Artinya si Budinya dia untung karena tadi THB-nya itu lebih kecil dibanding THJ ya, artinya si Budi ini dia mengalami untung. Nah, untungnya seberapa banyak ya? Ya tinggal kurangin aja. Apa ya tadi ya yang mesti dikurangin, gak usah mikir gitu ya, kayak tadi aja ya, tinggal yang besar kurang yang kecil aja. Jadi untungnya akan sama dengan 1.300.000 dikurangin dengan 1.100.000-nya. Oke, berarti ini kita dapat untungnya sebesar 200.000 rupiah. Oke, apakah sudah selesai? Belum ya, karena yang diminta lagi-lagi adalah persennya. Jadi kita cari langsung aja persen U. Rumusnya adalah untung dibagi THB. Ingat ya, di sini pakainya THB bukan THJ. Selalu dari harga awal ya, terus dikali 100%. Udah, kita tinggal masukin aja 200.000. Dibagi THB-nya adalah 1.100.000. Habis itu ini dikali dengan 100%. Wah, ini angkanya nggak bagus nih ya. Oke, ini nolnya tuh 2345, ini juga tuh 2345, berarti ini dia jadi 200/11%. Gitu. Ya, nggak apa-apa lah dia dalam bentuk pecahan begini ya. Oke, itu ya persen untungnya. Oke, video kali ini sampai sini dulu. Kita ketemu lagi di video-video yang berikutnya.